Sport, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu ya dalam menjalankan aktivitas. Senang sekali saya Skarhayu bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport di sini di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini Skar nggak sendirian karena seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber di episode kali ini yang menekuni salah satu bidang olahraga di fokusnya adalah bela diri gitu. Kira-kira siapa narasumber kita dan olahraga apa yang ditekuni? Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu dong ke Sobat Sport. Halo semuanya, kenalin aku Afril Jasmine Auranza, bisa dipanggil Afril. Aku dari Fakultas Kedokteran Hewan, jurusan Kedokteran Hewan dari angkatan 2022. Oke, Kak Afril ya. Boleh dikasih tahu menekuni olahraga apa sih? Jadi aku menekuni olahraga karate. Karate gitu. Oke, kita bakal bincang-bincang sama Kak Afril yang menekuni olahraga karate. Kita tanya nanti sejak kapan, terus gimana sih perjalanannya Kak Afril gitu kan dalam menekuni olahraga ini. Tapi sebelumnya aku tanya dulu deh, gimana kesibukannya hari ini atau kayak akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa sih gitu? Mungkin untuk akhir-akhir ini kesibukannya masih nganggur aja karena masih libur kuliah. Iya, belum masuk ya. Iya. Mungkin akhir-akhir ini masih sibuk buat nyari dosen penelitian buat skripsi aja sih. Iya. Oke, berarti udah memasuki ini ya dilema semester Iya, akhir gitu ya, iya. menyelesaikan tugas akhir. Semoga dilancarkan terus deh gitu. Oke, nah Kak Afril ini berarti udah nekunin karate sejak kapan? Aku sendiri nekunin karate itu dari kelas 6 SD. Kelas 6 Bisa SD. dibilang udah berjalan 10 tahunan lah ya. Wow, 1 dekade ya ikut karate. Oke. Itu awalnya gimana kok bisa akhirnya kayak mutusin buat ikut atau nyoba nih karate? Oke, jadi aku sedikit cerita nggak apa nih ya. Nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. dulu tuh aku tuh adalah anak sanggar tari nih. Oh, awalnya Iya, dari tari. jadi itu aku dari TK sanggar tari. Nah, Nah. habis itu pas aku udah masuk SD, kayak udah kelas 5-an itu kayak teman-teman aku ngeledekin aku kayak Afril bisanya cuma nari doang kayak gitu. Terus ya aku bilang ke mamaku kayak makanya aku pengen deh ikut olahraga yang bisa bela diri gitu kayak sama aku diikutin karate ini. Tadinya kayak nyaman jadi aku yang ninggalin tarinya deh, terus malah ngelanjutin buat karatenya sampai detik ini. Oh, berarti awalnya kayak diledekin ya, diledekin terus kayak merasa tertantang dong ya, kayak enggak kok gitu. Akhirnya membuktikan sampai sekarang udah jadi atlet karate. Dan yang dengar-dengar itu di bidangnya yang komite ya, di fight-nya tuh. Teman-temannya Kak Afril yang dulu ngeledekin bisa cuma nari, coba sekarang fight sama. Enggak ya? Oke, berarti menarik nih awal ceritanya. Berarti awalnya dari tari dulu, dari yang indah gemulai gitu ya, jadi berubah ke yang fight gitu. Tapi apa yang bikin Kak Afril akhirnya kayak, kan awalnya nari dulu nih dari TK kan, berarti sampai kelas 5 itu bukan waktu yang sebentar juga gitu kan. Setelah ikut karate ternyata nyamannya di karate. Apa yang bikin keterusan sampai sekarang ikut karate? Mungkin yang bikin keterusan itu karena yang pertama dulu mungkin cari lombanya tuh lebih gampang. Oke. Jadi kayak kejuaraan-kejuaraan tuh lebih sering diadakan di karate daripada tari gitu. Terus abis itu untuk aku ngerasa untuk temen-temennya juga kayak lebih suportif di karate gitu. Terus lama-lama tuh kayak apa ya, nagih gitu loh, kayak menang ini jadi kayak seneng aja, jadi lebih seneng di karate. Nah, mungkin emang udah jalannya juga Iya. kali ya, jadi banyak hal yang bikin lebih seneng gitu. Oke, berarti dari SD ikut karate, berarti juga banyak ya maksudnya ups and downs-nya gitu, Iya, lika-likunya gitu. 10 tahun ikut karate. Tapi kalau ditanya kejuaraan atau pertandingan pertama yang diikutin tuh kapan? Itu kelas 1 SMP kayaknya. Berarti setahun setelah ikut karate. Iya. Itu pertandingan apa dan kayak gimana hasilnya? Maksudnya ceritanya kayak gimana? Ingat aku sih pertandingan pertama itu ada Popda Malang. Dulu kan masih ada Popda, sekarang udah nggak ada. Iya, Popda Malang. Dan itu sekalinya aku ikut, aku nggak di kelas yang anak-anak SMP, tapi aku udah naik ke kelas junior, yaitu senior, yaitu udah anak-anak SMA dan bahkan udah kuliah kayak gitu sekali nggak ikut. Kok bisa?
karena waktu itu berat badan aku memenuhi di sana. Oh, gitu. jadi kategorinya levelnya adalah dari Iya, dan berat badan. dari coach aku sendiri juga kayak menyarankan di sana aja karena peluangnya mungkin lebih besar. Oh. Aku mikir. Oke, berarti pertandingan pertama tuh nggak ini ya, berarti nggak sepantaran dong sama Iya. lawan-lawannya ya, berarti lebih senior gitu ya lawannya. Tapi luar biasa, berarti pengalaman yang luar biasa juga gitu ya Kak April ya. Oke, nah kalau dari support keluarga gitu, keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar tuh kayak gimana setelah Kak April ikut karate ini? Mungkin dari awal sampai sekarang pun orang tua keluarga itu masih ngedukung aja, bahkan nge-support banget. Untuk masih sering lah mau apa-apa kayak nanya, kakak kapan ikut lomba lagi, kakak kapan pertandingan lagi kayak gitu. Terus mungkin dari teman-teman, sahabat-sahabat aku juga itu juga nge-support juga. Jadi kayak misal contoh kayak kemarin aku mau ikut lomba, mereka juga yang kayak sibuk ngurusin ini apa kayak ada dispen dia yang ngurusin ke akademi kayak gitu. Jadi kayak saling nge-support juga sih teman-temanku. Berarti dari pihak sekolah dulu waktu SMP, Iya. SMA juga aman gitu ya? Aman. Guru-guru juga support semua Support ya? semua. Oke, luar biasa. Berarti support dari lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman, guru, sekolah itu alhamdulillah semuanya baik, sumpah. baik gitu ya, luar biasa. Pastinya nanti banyak yang bisa kita kulik gitu ya Sobat Sport dari perjalanannya Kak April gitu kan menekuni olahraga karate ini selama 10 tahun lamanya gitu. Tapi kita nggak akan habisin semua obrolan kita sekarang gitu kan, kita akan jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak April. Kalau tadi kita udah kenalan gitu ya, gimana cerita awalnya Kak April itu masuk dan menekuni olahraga karate ini, terus juga pengalaman pertama tadi ikut lomba ya, pertandingan itu kayak gimana. Mungkin sekarang kita ke masa yang sekarang gitu ya. Jadi kalau tadi kan flashback dulu nih ke yang dulu-dulu, sekarang kita bahas yang baru-baru gitu ya. Terakhir kali ikut pertandingan itu kapan dan pertandingan apa? Jadi untuk terakhir ikut pertandingan itu di bulan November, bulan Oktober 2024. Itu adalah pertandingan Brawijaya University Karate Championship yang dimana pertandingan itu diselenggarakan oleh UKM Karate Brawijaya. Oke, terus hasilnya gimana Kak? Oh itu tuh. Oke, hasilnya cukup memuaskan karena di situ kan saya sendiri juga lagi jadi wakil ketua pelaksana ya. Oke. Jadi kayak lebih fokusnya kayak mengurusi sebuah pertandingan gitu. Namun akunya juga ikut pertandingan juga karena untuk seluruh atlet UKM Karate Brawijaya itu diwajibkan untuk mengikuti event tersebut. Untuk hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah dapat juara juga. Oh, luar biasa dapat juara juga. Tapi berarti persiapannya double ya kayak. Maksudnya betul. persiapan untuk tanding dan juga persiapan sebagai panitia gitu. Panitia. Nah, boleh nggak sih diceritain itu kayak gimana ngebaginya gitu? Mungkin untuk latihan dan untuk kayak rapat-rapatnya atau ngurusin sebuah eventnya ya dari panitia kita sendiri, panitia inti kan kita ngambilnya dari UKM itu sendiri kan, dari teman-teman atlet juga. Jadi mungkin koordinasinya enak, mungkin habis latihan kita ngobrol-ngobrol bentar buat ngurusin itu atau rapat sebentar gitu. Untuk latihan kita persiapannya sekitar 2 bulan sebelum event ya, sekitar 2 bulan sebelum event. Itu lumayan konsisten juga untuk teman-teman juga. Gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang juga lebih mudah gitu ya, karena orangnya waktunya fleksibel dan cenderung sama, gitu ya. Jadi nerus gitu ya. Oke, itu kalau tadi pertandingan yang terakhir kali diikuti. Kalau pertandingan nih yang paling membanggakan, prestasi yang paling membanggakan sejauh ini apa? Sejauh ini mungkin yang membanggakan dan berkesan ya. Kalau dari aku sendiri itu adalah Pekan Olahraga Mahasiswa 2023. Karena disitu kayak benar-benar euforianya benar-benar dapet banget gitu. Boleh ceritain lebih detail nggak? Maksudnya kayak
apa aja yang Kak dapetin gitu di sana? Oke, Atau mungkin persiapannya dari dulu? persiapannya dulu ya. Dari persiapannya itu aku dan teman-teman aku kita itu menyiapkan untuk Pemprov ini sendiri atau Panorama Mahasiswa ini sendiri itu udah lama banget kayak 3 bulan sebelum bahkan bisa lebih dari itu. Dan untuk 1 bulan terakhir sebelum Pekan Olahraga Mahasiswa ini dilaksanakan itu kita latihan benar-benar full setiap hari, itu dari pagi, siang, sore itu kita benar latihan terus. Itu kita juga sampai mendatangkan pelatih lah untuk melatih kita untuk mempersiapkan Pemprov itu sendiri. Dan itu aku sangat amazed banget sama teman-teman aku yang dimana mereka tuh suportif banget dan saling mendukung. Kalau misal kita ada kurangnya atau kita lagi ada capeknya itu benar-benar mereka langsung benar-benar ngerangkul dan nge-support banget sih gitu. Oke, nah tadi kan di awal kakak kenalan nih, kalau kakak ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan gitu ya. Itu gimana ngebagi waktunya? Maksudnya Fakultas Kedokteran tuh kan identik dengan belajarnya tuh ini banget ya, sibuk banget gitu kan. Nah, di sela-sela waktu apakah gitu yang kakak sisakan buat latihan, terus persiapan, apalagi persiapan pertandingan tuh kan pasti lebih padat gitu kan. Itu kayak gimana? Jadi untuk pas lagi kuliah nih ya, kalau biasanya kan kuliah tuh dari pagi sampai sore ya. Biasanya kalau aku lagi mood nih bangun pagi, biasanya aku menyempatkan olahraga pagi, entah itu cuma lari-lari atau jogging. Ya biasa untuk nguatin stamina aja. Namun untuk biasanya untuk latihan teknik sama teman-teman atau sama pelatih itu biasanya kita sama teman-teman itu menjadwalkan di malam hari. Jadi jam 7 mungkin sampai selesai jam 9 atau jam 10 kayak gitu. Dan untuk belajar atau ngerjain tugasnya berarti selesai latihan gitu. Jadi tetap berpacu sama segitiga mahasiswa akademik dulu, terus non akademik baru istirahat. Apabila non akademik ini kurang jamnya maka kita ngambilnya di jam istirahat. Oke, luar biasa. Berarti ini ya, bukan cuma tenaga aja yang dikorbankan, tapi juga waktu, materi gitu. Tapi untungnya dari olahraga karate itu juga menambah stamina juga ya kayak. Jadi daya tahan tubuh juga bisa dibilang kuat juga ya, terbantu ya kayak. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan ditanya, kan persiapan pertandingan tuh pasti beda-beda gitu ya, tergantung pertandingannya apa, tingkatannya kayak gimana gitu kan biasanya. Itu kalau misalkan ditanya persiapan yang paling berkesan atau kayak paling capek, paling bikin nguras tenaga banget, itu ada nggak? Ada yang aku cerita yang di Pekan Olahraga Mahasiswa itu. Itu benar-benar 1 bulan terakhir sebelum pertandingan tuh benar capeknya minta ampun. Kita benar-benar jeda istirahat buat dari latihan ke latihan itu paling cuma 3 jam 4 jam gitu. Bahkan nggak sampai sehari. Iya, mungkin pagi latihan sampai jam 12 siang, nanti jam 7 malam atau jam 5 sore itu udah latihan lagi sampai malam. Itu udah sebenarnya udah merasa down, capek banget, kayak mental juga kekuras kan. Itu sih, lagi datengin pelatih kan yang kayak bener-bener di-push banget. Iya, karena pelatih eksternal gitu. Iya. Wah, luar biasa. Ini menarik ya Sobat Sport gitu. Ternyata di balik prestasi yang dibawa gitu oleh kayak tim-tim atau perwakilan universitas atau klub itu juga pasti di baliknya ada perjuangan yang nggak main-main juga gitu ya kayak. Nah, kita pasti bakal bahas lebih lanjut lagi gitu, tapi kita jeda sebentar gitu ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Afril. Kalau tadi kita lagi bahas tentang persiapan pertandingan yang nguras tenaga banget, nguras mental, yang bikin stres lah ya bisa dibilang gitu. Nah, itu kan hasilnya juga, maksudnya setelah pertandingan juga nggak nggak ada kendala yang gimana-gimana gitu kan Kak ya? Atau ada? Ada. Boleh dong ceritain. Untuk sebuah pertandingan kan untuk menang kalah itu pasti suatu hal yang biasa betul, ya. Betul. Tapi
untuk prinsip aku sendiri mau menang atau kalah itu hanya masalah lalu. Tapi di depan sana masih banyak banget kemenangan atau kejuaraan yang bakal nunggu kita. Jadi mau kalian menang atau kalah itu cuma masa lalu, tapi yang kita butuhkan adalah kita belajar dari sana. Itu sih. Jadi untuk menang atau kalah itu udah biasa. Tapi pasti banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari betul. prosesnya gitu. Karena kalau misalkan hasil itu bisa dibilang kayak bonus ya. Iya, bonus. Yang penting adalah prosesnya. Gitu. Nah tapi kalau tadi Kak Afril cerita persiapan yang nguras mental banget itu, gimana sih caranya Kak Afril dan mungkin teman-teman yang lain gitu kan untuk tetap ngejaga mental gitu. Sampai akhirnya kan pasti pertandingan harus dijaga tuh selain fisik dan mentalnya juga gitu. Gimana caranya? Maksudnya motivasi apa sih yang bikin teman-teman dan Kak Afril terutama tetap kuat gitu? Mungkin waktu itu lebih ke kayak kita buat santai dan enjoy aja ya. Kayak misal kita capek udah kita main, nongkrong, hangout, atau kita bahkan waktu itu kayak kita sempat karaokean kayak gitu-gitu. Kayak entah kita main bowling atau apa, kita usahain untuk entah itu keluar sebentar buat kita jalan-jalan, buat ngelupain itu semua sebentar, dan sebelum kita balik untuk bertempur lagi di latihan atau mental-mental yang pasti bikin kita capek gitu. Oke, berarti diselingi juga dengan refreshing gitu ya. Terus healing juga ya gitu. Oke, luar biasa. Berarti itu tadi ya pelajaran yang bisa dipetik juga salah satunya harus balance itu ya. Balance, nggak boleh terlalu nge-push juga tanpa memperhatikan itu tadi gitu. Kesehatan mental juga penting. Kalau kesehatan mentalnya nggak baik nanti ikutan nggak baik semua gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau support dari pelatih gitu, kalau tadi kan Kak Afril mention pelatih kan pasti nge-push gitu kan buat atlet-atletnya, buat latihannya keras gitu kan, persiapannya keras. Kalau dari segi ini penguatan mentalnya gitu kayak gimana supportnya? Mungkin untuk dari pelatih aku, dia tuh pelatih aku tuh baik banget, benar baik banget. Tapi ya namanya atlet, namanya pelatih pengen atletnya itu juga berkembang dan pengen mendapatkan yang terbaik nih. Ya pasti tetaplah dimarahin dikit ada, dimarahin dikit-dikit ada, tapi mereka pasti pengennya kita jadi juara gitu. Jadi latihan di push itu memang udah biasa, cuma ya mungkin kalau dari atlet atau akunya sendiri atau teman-teman aku ada yang cedera atau apa, pelatih aku tuh baik banget, kayak pelatih aku juga nyuruh untuk istirahat, jadi nggak boleh dipaksain gitu. Jadi tetap utamain kesehatan kita juga dan ketahanan kita juga. Jadi kan kalau misal nanti pertandingan ada apa-apa kan juga nggak lucu ya. Iya betul. Gitu. Berarti itu tadi harus balance itu tadi ya. Gitu. Nah kalau misalkan kita balik nih ke Kak Afrilnya gitu kan, dari pengalaman sama 10 tahun itu kurang lebih, pasti ada ups and downs-nya tadi kan aku bilang. Betul. Suka dukanya, boleh dong diceritain suka duka selama ikut karate itu apa sih? Suka duka. Mungkin kalau suka dukanya pasti banyak banget ya. Cuma aku nggak mungkin bisa cerita semuanya, tapi sukanya di karate ini adalah banyak pengalaman yang sebelumnya aku nggak bisa dapat, entah itu dari teman-teman atau dari pelatih aku atau dari pengembangan event. Aku bisa ketemu orang keren, ketemu orang-orang hebat, terutama aku bisa ketemu teman-teman aku yang benar baik banget. Aku mention nggak apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Aku makasih banget buat Mas Wildan, Mas Bintang, Haidar, John, Bopung, Tarisa, Diva. Itu adalah teman-teman yang udah nemenin aku selama ikut karate ini, dan aku happy banget ketemu kalian dan aku bangga punya teman-teman kayak kalian. Luar biasa. Itu tadi sukanya. Iya. Kalau dukanya? Mungkin untuk dukanya juga cukup banyak, tapi sejauh ini untuk dukanya adalah aku belum bisa untuk memaksimalkan karate ini karena mungkin sibuk juga ya di UNIF, di FKH. Jadi kurang bisa memaksimalkan benar maksimal, jadinya jam latihannya aku sedikit berkurang juga. Terus sejauh ini aku ikut karate juga, dulu aku nggak bisa kayak ikut masuk tim popda puslatda atau puslatnas gitu, karena ya mungkin kelalaian aku juga nggak bisa memaksimalkan gitu sih. Oke, berarti itu tadi kan sudah berlalu semuanya ya. Soalnya bisa jadi pembelajaran dan bisa jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin boleh terakhir kali ya, disampaikan dong, ada nggak sih target khusus atau harapan Kak Afril sendiri gitu untuk di karate ini?
Mungkin untuk harapan khususnya sejauh ini aku masih pengen untuk tetap ikut karate dan lanjut karate walaupun aku udah mulai sibuk nih untuk tugas-tugas akhir aku di kuliah. Tapi aku masih berharap aku masih bisa ikut event-event lagi nantinya dan masih bisa menghasilkan rezeki juga dari karate. Amin. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak April karena sudah berkenan untuk hadir di sini menyapa Sobat Sport dan berbagi ceritanya kepada Sobat Sport. Semoga harapannya tadi bisa terwujud gitu ya. Semoga sukses selalu dan makin bersinar lah dimanapun Kak April berada. Oke, Sobat Sport, sebelum aku tutup gitu kan ya, aku punya tips sedikit nih buat Sobat Sport. Jadi kan kita lagi menghadapi musim yang gak menentu gitu kan. Kita harus tetap jaga kesehatan, selain cukup istirahat, kita juga harus makan dan minum semua konsumsi yang bergizi gitu. Nah, tapi selain itu, kita juga harus mengkonsumsi yang namanya multivitamin nih teman-teman. Aku ada saran konsumsi multivitamin yang vitaminnya udah lengkap banget dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Oranamin C. Jadi teman-teman, Sobat Sport, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan bahagia selalu. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya.